dari situ kita bisa temukan bahwa ternyata orang NTT itu ada petani-petani yang aktif yang belum dipublikasikan. Dan kita ingin bersih dengan bangsa lain, wajib pakai teknologi, Mbak. Ya, mekanisasi, pipanisasi, IoT itu wajib. Dan juga harus melek internet. Halo Sobat Baper, bertemu lagi dalam podcast Baper, Omong Peternakan Pertanian. Hari ini kita mau bahas tentang Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan. Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial dari Kupang dan dari Bali. Kita sapa dulu ya yang dari Kupang sebagai tuan rumah nih. Selamat pagi Pak Gesti. Selamat pagi. Saya enaknya ngobrolnya sapaannya Pak Gesti, Bang Gesti, Kak Gesti, enaknya mana? Bang aja. Bang Gesti ya. Selamat pagi Bang Gesti. Selamat. Ini salah satu P4S yang mempelopori P4S GS Organik ya? Ya. Oke. Selain Bang Gesti di sini, kita juga ada petani muda yang sangat-sangat keren juga, yaitu Bli Agung Weda. Selamat pagi Bli Agung. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Kalau yang ini P4S-nya P4S Petani Muda Keren. Dua-duanya sama-sama berperan dalam P4S. Dua-duanya berperan dalam DPM. Kita mau tanya-tanya nih, apa sih kiat-kiatnya untuk bisa ada di P4S dan DPM. Kita mulai dulu nih dari Pak Gesti nih. Kakak Gesti apa? Bang Gesti. Bang Gesti. Sebenarnya peran Duta Petani Milenial ini apa sih? Sebenarnya pada umumnya Duta Petani itu kan teman-teman yang sudah menjadi champion di daerahnya masing-masing. Sudah menjadi champion. Sehingga negara hadir mengasosiasi kita semacam satu organisasi yaitu Duta Petani Muda Indonesia. Sebenarnya peran kita itu bagaimana memberikan edukasi, memberikan informasi kepada teman-teman bahwa petani itu kalau dilakukan secara sungguh-sungguh, secara total bisa membawa keuntungan dan berkat buat kita banyak semua, orang ya, terutama pada petani-petani juga ya. Nah, bagaimana Bli? Menurut Bli sebenarnya tugas-tugas dari DPM ini apa sih? Ya, secara holistik udah semua resonansi. Jadi praktik-praktik baik yang kita lakukan, teman-teman champion tadi yang dikatakan sudah Bang Gistianus, jadi praktik baik di hulu, baik di tengah, sampai di hilir, di masalah penjualannya. Jadi itu kita resonansikan kepada teman-teman muda, sehingga pertanian Indonesia benar-benar bisa semakin maju, mandiri dan modern seperti moto Kementerian Pertanian. Nah, peran Duta tadi kan udah peran Duta Petani Milenial nih. Sebenarnya kapan sih terbentuknya Duta Petani Milenial ini? Boleh siapa yang mau jawab nih? Duta Petani Milenial itu dari tahun 2019 ya? 2019. Ya? Kalau saya sendiri tahun 2020. Tapi tahun itu saya sendiri saja direkomendasi dari Balai Besar Kupang. Oh, direkomendasi dari balai ini. Setelah itu tahun 2021 kemarin penambahan lagi. Jadi sekarang totalnya ada 50 Duta Petani Milenial. Kalau Bli sendiri udah terbentuknya dari kapan? Jadi dibentuk secara nasional tahun 2019. Awalnya ada total hanya kalau tidak salah 20-an ya. 20-an. 2021 67 kita terbentuk secara nasional, ada di Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Kupang, NTT, terus Kalimantan dan sebagainya. Di 2021 kemarin terbentuk lagi 1000 ya? Total di seluruh Indonesia. Ya, jadi sekarang alumni kita kurang lebih sudah terorganisasi. Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan kurang lebih 1000 sampai 2000 orang. 2000 orang. Dari 2000 orang ini kan pasti ada banyak kendala-kendala untuk menyatukan kepala ya 2000 orang Duta Petani Milenial untuk seluruh Indonesia ini. Gimana sih kendala-kendala, apa saja kendala-kendala yang dihadapi Duta Petani Milenial ini? Pasti ada lah, nggak mungkin semuanya berjalan dengan lancar. Kalau kita sih berjalan paralel ya. Paralel. Jadi kita tidak menyatukan dalam konsep bersatu untuk visi dan misi. Visinya pasti satu, tapi jalannya paralel. Jalannya ya dengan cara masing-masing. Caranya masing-masing. Karena kan lokus kita berbeda, di Bali berbeda, Jawa Barat berbeda, Kupang berbeda, NTT pun berbeda. Jadi kita penuh warna. Jadi di NTT dengan warnanya Bang Gistianus, Bali dengan warna kami di Petani Keren, mungkin di Jawa Barat ada warnanya Kang Sandi gitu. Jadi dari warna masing-masing. Itulah yang membuat kita semakin kuat karena kita penuh warna, penuh keindahan. Nah, kalau dari solusinya supaya bisa menyatukan si DPM ini gimana Pak Gisti? Sebenarnya solusinya itu tergantung dari kita mau belajar saja, ya kan? Karena misalnya di setiap provinsi, setiap kabupaten itu dia punya warna DPM sendiri.
ada yang punya masalah tentang pertanian, peternakan, perikanan. Kita ini kan satu komunitas di mana kita punya grup dari Badan SDM juga memberikan pelatihan-pelatihan. Saya rasa itu juga bagian dari solusi. Misalnya selama ini saya mengendalikan hamanya agak susah. Tiba-tiba dari Kementerian Pertanian, khususnya Badan SDM, bikin pelatihan tentang bagaimana pengendalian hama dengan metode penggunaan pupuk berbahan organik. Itu juga bagian dari solusi. Jadi sebenarnya kelompok kami ini adalah mengisi dari kekurangan dan kelebihan sama-sama serentak gitu. Nah, kan katanya kalau Duta Petani Milenial ini juga ada koordinator-koordinator wilayahnya ya. Kalau Pak Gesti koordinator wilayah dari Kupang, kalau Bli di Bali ya. Pak Gesti di NTT. Oh, kalau di NTT ya. Kalau ini di Bali. Per provinsi dia. Oh, per provinsi. Berarti setiap provinsi yang ada di Indonesia ini ada semuanya ada koordinator wilayahnya. Sebenarnya peran dari koordinator wilayah itu apa sih? Jadi biar sobat-sobat di sini bisa ada. Iya, jadi DPM DPA ini kan dibuat terintegrasi, terus dengan sistematis. Sistematis. Gitu. Ya, jadi di pusat ada BPH, Badan Pengurus Harian, ya. Di provinsi ada Korwil, koordinator wilayah, di kabupaten ada Komda. Oh, ada komdanya ya, di kabupaten. daerahnya masing-masing. Semakin kecil semakin. Ya, betul. Jadi itulah tugas Korwil adalah mengkoordinasi para duta petani milenial dan duta petani andalan di provinsi masing-masing. Kayak kata Bang Gita tadi, ya benar, untuk meresonansi knowledge, pengetahuan, meresonansi pelatihan, BIMTEK gitu. Jadi dari kami, dari kementerian, kita bersama-sama dari balai besar gitu, dari Dinas Pertanian, dari BPTP, kita bersatu semua bagaimana praktik baik pertanian ini dapat kita sebarkan atau tularkan kepada masyarakat di lapangan gitu. Termasuk juga untuk ke depan merekrut duta-duta petani muda baru, sehingga semakin banyak dari tantangan jutaan petani muda baru dapat kita lahirkan dengan cara yang baik dan benar. Dari Bli Gesti ngomongnya, kita duta petani milenial ini, koordinator wilayah ini merekrut petani-petani milenial lainnya. Gimana sih caranya Bang Gesti nih? Gimana caranya Bang Gesti supaya bisa merekrut petani-petani muda lainnya di wilayah NTT khususnya? Kalau untuk organisasi duta petani milenial, kita ini kan berada di provinsi, jadi tugasnya Korwil bagaimana menginformasikan isu-isu strategis dari teman-teman Badan Pengurus Harian Pusat. Ya. Jadi kita menyesuaikan apa yang menjadi target visi misi teman-teman di Badan Pengurus Harian Pusat. Kalau untuk di provinsi sendiri, kebetulan saya juga sebagai Ketua Forum Komunikasi P4S Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di situ ada kita juga perpanjangan dari Balai Besar Kupang, di mana P4S itu menjadi pusat pelatihan petani desa swadaya. Sehingga hampir setiap bulan saya mengajak, saya diundang untuk pelatihan, saya pelatihan di tempat yang saya usaha sekarang, sehingga itulah bagian dari kita memberi dan mengajak. Jadi kita mengajak orang itu, kita mencerita kenapa saya mau jadi petani, kenapa minat petani itu sedikit sekali di NTT dibandingkan tempat lain. Daerah NTT kering, apakah kita selamanya kita sampaikan kering? Bagaimana teknologi inovasi? Lalu daerah NTT itu 1 tahun hujan hanya 2 kali. Mayoritas petaninya ada 90%. Terus dilihat dari data penduduk yang orang sudah pensiun mau jadi petani. Jadi ya semua itu kan sudah menjadi isu lokal bahwa yang susah itu adalah bertani. Karena tidak ada contoh-contoh atau testimoni dari kita orang tua. Misalnya abang saya di Bali, ada petani yang jual tomat beli mobil, kan nggak ada. Kita di sini ada pun satu-satu. Sehingga kita apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah buat untuk daerah ini, kita ceritakan bahwa bertani kalau seutuhnya juga kita tidak, ya kita bisa buat apa saja, seperti itu. Berarti koordinator wilayah ini juga berperan untuk memotivasi petani-petani lainnya yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, menurut Bli, apa aja sih kendala dari koordinator wilayah di Bali? Bisa sharing nih. Kita tidak fokus sama kendala. Nggak boleh fokus sama kendala ya. Fokusnya sama tantangan. Semakin besar tantangan, semakin besar kemuliaan. Jadi memang kita hidup kan cari tantangan. Karena kalau manusia nggak punya masalah ya mati. Iya, benar. Tantangan pasti ada. Kalau kami sih di Bali dengan ada tantangan itu, kami bisa bertumbuh terus. Contohnya bertani organik, kan banyak teman-teman kita muda tidak tahu gimana bertani organik. Iya. Sebenarnya organik itu mahal, organik itu sulit, organik itu lama. Taunya pakai pupuk bersubsidi. Iya gitu. Tapi dengan kami di P4S, kata Gita tadi, P4S pupuk itu kita edukasi. Anak-anak muda kita membuat pupuk yang baik, yang murah, yang ada di sekitar kita. Sehingga kita nggak usah tergantung pupuk, kita bisa mandiri pupuk. Yang kedua membuat bibit.
kan banyak, apalagi sekarang ada isu bibit ya. Bibit itu mahal, murah, hibrid dan sebagainya. Kita bisa kok dari heirloom lokal, kita bisa bikin bibit sendiri. Nanam juga begitu dan promo juga begitu. Jadi punya peran core wheel itu tantangannya di lapangan kata gini banyak. Di NTT mungkin air sulit, tapi dengan precision farming, smart farming, air bisa menjadi solusi gitu. Yang kedua mungkin hujan setahun 2 kali, kan masalah ini gimana? Mustahil dapat air, bisa kok. Saat musim hujan kita tampung air. Sebelum hujan datang kita buat kubangan, kita buat motor mas, kita buat kantong-kantong air sehingga kita bisa punya air. Biar air nggak boros pakai smart farming. Begitu. Jadi itu yang kita sharing. Dari Bali tahu smart farming, edukasi di NTT. Di NTT tahu tentang development lahan kering, di edukasi di Bali. Jadi kita itu sharing se Indonesia. Jika kita bisa bersatu kuat bersama ini, Mbak, Indonesia pasti cepat majunya. Dan terima kasih buat Badan BPSDMP, Kementerian Pertanian sudah mengorganisasikan kami di DPM BPK sehingga kita bisa bersatu, berjejaring, sehingga kita bisa transfer knowledge satu dengan yang lain. Jadi di sini koordinator wilayah juga sangat berfungsi untuk mentransfer ilmu dari satu wilayah ke wilayah yang lain ya. Dari Bali ke NTT, NTT ke Papua mungkin ya, Papua ke Sumatera gitu. Jadi semuanya bersinergi sama-sama. Jadi kalau menurut Bang Gesti nih, apa sih harapannya untuk duta petani milenial lainnya nih? Harapannya? Harapannya kalau untuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, dari sekian juta penduduk yang ada, mungkin kita terkecil ya dari untuk satu Indonesia hanya 51 dibandingkan dengan teman-teman di Jawa Timur. Yang Kalau di Bali ada berapa Bang? Di Bali total hampir 100. Hampir 100, masih lebih banyak. Sehingga masih ada teman-teman kita yang menjadi pelaku tetapi mereka masih di belakang saat ini. Jadi belum terlalu dipublikasi sehingga mungkin saya kurang lebih 2 tahun saya bersama 3 tahun saya bersama Balai Besar Kupang sehingga apa ya korporasi yang dibangun selama ini oleh Balai Besar Kupang dalam bentuk P4S atau apa itu tetap disosialisasikan sehingga dari situ kita bisa temukan bahwa ternyata orang NTT itu ada petani-petani yang aktif yang belum dipublikasikan. Contoh kayak momen seperti ini yang kita lakukan ini bisa perlu ada pada waktu tertentu undang pelaku petani sehingga bagaimana mereka menceritakan riwayat kami usaha pertanian, peternak perikanan di lapangan seperti itu. Supaya kita temukan lagi banyak duta petani milenial lainnya gitu ya. Oke, kalau dari Bli Agung sendiri apa sih harapannya selain buat Bali, buat seluruh Indonesia dan petani-petani muda yang lainnya di seluruh Indonesia? Ya, sama seperti tadi harapan kami ya teknologi pertanian yang berkembang sekarang kita kembangkan ini bisa dikelola secara nasional. Yang pertama tadi ya pertanian natural farming, pertanian organik. Karena ke depan dunia ini mengarah ke pertanian yang sustainable farming, gitu. Jadi energi terbarukan, fuel bahan bakar fosil akan ditinggalkan. G20 membahas itu. Jadi bagaimana ke depan akan menggunakan renewable energy dari panen surya, dari udara, dari air dan sebagainya. Yang kedua ya harus pertanian organik tadi sehingga masa depan pertanian kita bisa berkelanjutan. Terus wajib menggunakan teknologi. Jadi jika kita ingin bersaing, kita dibilang juga kan benar sekali. Ya kita ingin bersaing dengan bangsa lain wajib pakai teknologi, Mbak. Ya mekanisasi, pipanisasi, IoT itu wajib. Dan juga harus melek internet. Digitalisasi seperti punya akun marketplace, punya akun Facebook, punya akun Instagram sehingga bisa terkoneksi dengan dunia luar. Ini hal sepele buat kami yang di teman-teman di Jawa, teman-teman di Bali mungkin ini hal sepele ya. Karena everyone have social media. Tapi tidak semua teman di NTT, tidak semua teman di Papua punya itu. Saya punya sahabat Simon Gerard, dia core wheel dari Papua Barat. Sekarang lagi di Bali. Saya tinggal ke NTT. Dia WA Simon Gerard dengar ini ya podcast ini ya. Simon datang ke Bali belajar, dia power luar biasa membawa teknologinya ke Bali, ke Papua, belajar. Sekarang dia akan dikirim ke Swedia oleh kementerian untuk belajar lebih dalam. Jadi bagus impact-nya. Jadi resonansi ini harus terus dilakukan sehingga makin banyak champion-champion tadi bilang di provinsi masing-masing. Dari provinsi lahir champion di kabupaten, lahir champion di desa-desa sehingga ya Indonesia bisa cepat majunya di bidang pertanian. Begitu Mbak Fitri. Oke, dari Kang Bli Agung dan Bang Gesti, ini apa sih pesan-pesannya untuk petani muda untuk tetap bisa maju di dunia pertanian ini? Karena kan semakin kesini semakin banyak yang males nih di pertanian, aduh males nih, capek, gerah, panas, kotor gitu kan ya. Apa sih pesan-pesannya untuk petani muda supaya tetap mau ada eksis di bidang pertanian? Dari Bang Gesti dulu. Pesan untuk orang mudanya jangan malu jadi petani. Jangan malu jadi petani. Petani itu sangat keren kalau dikaitkan dengan teknologi dan inovasi. Sehingga kita hanya duduk di satu tempat, kita main HP dan semua bisa berjalan. Jadi kita harus loncat ke teknologi dan digitalisasi. Pertanian bisa dikendalikan lewat mobile ya. Oke, keren.
Keren sekali. Kalau dari Bli, apa sih pesannya Bli? Jadi petani itu pengalaman tiada akhir namun indah. Pengalaman tiada akhir namun indah. Keren, keren. Jadi untuk menjadi petani yang indah di akhirnya, tadi itu harus pakai 5K. 5K. Yang pertama harus komitmen. Kalau jadi petani aja. Jangan baru setahun jadi petani, habis itu loncat lagi jadi apa gitu. Jadi komitmen jadi petani. Yakin kalau petani itu akan menghasilkan. Yang kedua, wajib berkomunitas. DPM, DPA, kelompok tani, petani muda keren, apapun P4S, apapun itu. Wajib masuk komunitas. Kalau sudah sadar jadi petani, wajib cari. Siapa nih? Identitas siapa nih? Gistianus. Saya cari orang ini. Saya mau gabung di P4S. Harus begitu. Harus maju ke komunitas. Yang ketiga wajib kolaborasi. Dengan pemerintah salah satunya wajib ini ke BPBP Kupang kalau yang teman-teman NTT. Siapa ini Pak Bambang gitu? Cari gitu. Pak saya petani Pak. Saya pengen kolaborasi Pak. Apa kolaborasinya? Ke dinas gitu. Harus wajib kolaborasi. Ke bank gitu. Cari informasi dan sebagainya. Terus yang keempat wajib kontribusi. Jadi dengan kita memberi maka kita akan menerima. Jadi fokus kita itu bertani adalah bukan untuk mengambil, tapi untuk memberikan. Memberikan sesuatu untuk alam, untuk ibu pertiwi, untuk tanah, untuk air, untuk manusia. Dengan kita memberi Tuhan pasti akan kita diberikan kembali gitu, bahkan berkali-kali lipat. Yang terakhir harus keren. Keren itu ya, lihat digitalisasi, IoT, pakai smart farming. Kalau nggak tahu gimana, buka petanimudakeren.com. Nanti kita belajar sama-sama. Petanimudakeren.com. Oke, terima kasih buat Bli Agung dan Bang Gesti yang sudah memberikan informasi tentang petani muda milenial. Demikian kabar baper, informasi tentang Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan dari Koordinator Wilayah NTT dan Koordinator Wilayah Bali. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat Bli Agung dan Bang Gesti yang sudah memberikan informasi. Dan kawan baper, jangan lupa tetap stay tune di podcast kita, Baper, Omong Pertanian Peternakan. Pertanian maju, mandiri, modern. Petani muda keren, luar biasa.